Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya cintai, yang saya hormati, ayahanda kami pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Temanggung atau yang mewakili, yang saya cintai ibu kami, orang tua kami, Masya Allah senior kami, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Temanggung atau yang mewakili saudaraku, Masya Allah Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mari kita awali pertemuan kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Sehat sedaya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini saya lereng gunung diberikan izin oleh Allah untuk menyaksikan satu ayat Allah yang luar biasa. Masya Allah, kita bisa duduk bersama di majelis ini. Semoga duduk kita pagi hari ini menjadi duduk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin berkisah, dan saya tidak tahu cerita ini benar atau tidak. Tapi dari kecil cerita ini ditanamkan oleh orang tua kami di dalam sanubari kami. Kata Ibu Nduk, suatu hari Kiai Haji Ahmad Dahlan Gerah di PKU. Kalau dulu berarti PKOE. Lalu suatu hari beliau sudah diizinkan pulang. Tapi Kiai Dahlan tidak punya uang untuk membayar biaya sakit beliau di PKU. Datang kepada Kiai Dahlan seorang perawat dan berkata, "Yi, boten usah bayar. Ini kan rumah sakit Kiai. Ini kan milik Muhammadiyah. Kiai kan pendiri Muhammadiyah. Kiai kondur mawon, boten usah bayar." Kemudian kata ibu saya, Kiai Dahlan menjawab, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Dan yang ana setan nempel di tubuh perawat PKU. Kemudian kisah itu berlanjut ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian kundur dan ditimbali untuk ngisi ngaos. Kemudian garwanya materi, "Ampun ngaos riyen. Kiai nembe gerah, Kiai baru sakit, tubuhnya belum kuat. Kiai istirahat dulu." Apa jawaban Kiai Haji Ahmad Dahlan kala itu? Ibu saya menceritakan Kiai Dahlan mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Kemarin setannya di perawat PKU, kok sekarang setannya pindah ke tubuh istriku. Karena ngendoni suaminya mau berdakwah. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita memilih jalan untuk berjuang di persyarikatan ini. Maka ya Allah, jangan pernah menjadi setan dalam setiap kebaikan, tetapi kita menjadi motivator, menjadi jalan, menjadi orang yang tangannya dengan tangannya membuka pintu-pintu kebaikan. Maka di awal pertemuan ini mari kita bersyukur. Nikmat ini, saya kalau kemana-mana itu ngeleng-ngeleng bang berwarna biru Pak. Kalau ketemu pimpinan ranting putih kata, "Wes dulurek nyong." Ketika melihat ibu-ibu pakai baju Aisyah atau menggunakan baju HW atau menggunakan baju tapak suci, tadi ada anak kecil naik motor pakai baju tapak suci. Kain mesti cah SD. Betapa nikmat itu. Gak ada hubungan darah, gak ada hubungan saudara. Tapi kalau melihat seragamnya sama aja, senangnya luar biasa. Itu nikmat yang harus kita syukuri. Maka ya Allah, semoga Allah ridha dengan pertemuan kita hari ini. Bapak Ibu, saya mau cerita lagi. Suatu hari ada seekor burung kecil. Kalau orang Wonosobo bilang manuk emprit, Bu. Kecil. Dia tinggal di sebuah negara yang banyak saljunya.
Suatu hari salju turun begitu deras. Sayap burung kecil ini tidak mampu menahan salju yang turun. Dia pun jatuh tersungkur di antara pelataran salju yang luas. Kalau salju rausnya pripun Bapak Ibu? Enis. Maka kata orang-orang sobat kami fatalen. Enis. Kemudian dia mulai mengumpat, wah Allah nggak adil banget nih, sudah kecil, hidup di daerah bersalju, jatuh pula karena sayapku nggak kuat. Burung ini mulai mengumpat apa yang terjadi pada dirinya. Di tempat lain Allah mencatat takdir yang baru. Didatangkan seekor sapi jalan dari satu tempat menuju ke tempat burung kecil ini. Dan qadarullah masya'a fa'al. Sapi ini buang air besar tepat di atas burung kecil ini. Nek teng Temanggung napa niku asmane Bapak Ibu? Oh berarti sami kali teng Wonosobo. Burung kecil ini tambah mengumpat, Masya Allah, sudah jatuh tertimpa tangga, bau kotoran. Tapi tanpa ia sadari, Masya Allah, ternyata kotoran sapi itu lama-lama membuat tubuh kecilnya menjadi susu kan hangat jebule. Maka kemudian dia merasa hangat. Dan setelah itu dia mulai bersyukur, hangat, aku mau bernyanyi, cici cuit, cici cuit. Ternyata Allah mencatat takdir lain di tempat lain. Seekor kucing mendengar tarian burung ini. Kata kucing ini, lumayan ke, saya lapar. Maka Allah kemudian mendatangkan kucing gagah ini. Burung ini mengira kucing itu akan menjadi teman. Ternyata kucing itu datang untuk menerkam burung kecil ini. Inilah ayat Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kita nggak suka nih hari ini. Ada yang sakit, diuji ekonomi, diuji suami, diuji istri, diuji anak, nggak seneng. Tapi dengan ujian itu kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah, selesaikan ujian saya. Mata kita jadi nangis, hati kita jadi lembut. Kata Allah, kamu memang gak senang dengan ujian itu. Tapi lihat, ternyata dengan ujian itu hatimu lebih dekat padaku. Boleh jadi hari ini kita berkata lain. Mobil kita baru, dari yang tadinya gak metik jadi metik, yang tadinya tahun 80-an, 90-an jadi tahun 2000-an. Tapi kalau gak hati-hati, naik mobil bagus, gengsinya juga ikut naik, ujubnya juga ikut baik menurut manusia. Tapi kata Allah tuh, hatimu jadi gak baik. Maka Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, pastilah itu takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang patut keluar dari lisan kita kecuali dua kalimat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, atau alhamdulillahi ala kulli hal. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, para kiai, kesepuhan, ustadz, ustadzah, kalau ditanya seluruh warga Muhammadiyah Temanggung, khususnya PCM Parakan, badhe mlebet swarga napa badhe milih mlebet neraka? Napa Bapak Ibu? Swarga. Tapi perilaku kita dari pagi sampai pagi lagi itu perilaku ahli surga atau ahli neraka? Masya Allah. Itu kan kita ini pengen masuk surga. Jadi ini sedang survei nih ceritanya. Saudara ngaji di mana ibu pengen masuk mana surga? Tapi perilaku kita dari pagi sampai pagi lagi itu cerminan penduduk surga atau cerminan penduduk neraka? Maka ya Allah, sungguh kita tak bisa masuk surga dengan duha, tahajud, puasa, sedekah kita. Kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Ya Allah, turunkanlah rahmatmu lantaran kami duduk menuntut ilmu. Bapak Ibu, ada ibadah yang hanya dengan harta. Itu haji dan sedekah contohnya. Sedekah contohnya. Ada ibadah yang hanya fisik saja. Contohnya sholat. Ada ibadah yang butuh harta dan fisik, haji. Di Muhammadiyah, napa mawon Bu? Hartanya berangkat, fisiknya berangkat, pikirnya juga berangkat. Kata kiai kami, nak, berjuanglah.
Dengan pepatah Jawa beliau mengatakan, bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane le berjuang. Maka Bapak Ibu mohon izin pagi hari ini tidak banyak, hanya 3 huruf yang ingin kami bagi, yang ingin kita pelajari sama-sama. Hurufnya 3A. 3 apa Bapak Ibu? 3A. A yang pertama, aku adalah seorang muslim. Aku adalah muslimah. Aku adalah orang Nahdliyin. Aku adalah orang Muhammadiyah. Aku adalah orang Rifaiyah. Aku adalah orang Wahidiyah. Silahkan dengan pakai nama-nama, tapi punya A yang pertama. Aku adalah hamba yang aman untuk orang lain. Aku aman. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa indikator orang ngaji itu aman? Apa indikator orang sudah baca Quran, tahajud, puasa, dia aman? Kata Rasulullah jawabannya 2. Man salimal muslim, sesiapa yang lisannya dan tangannya tidak pernah ganggu orang lain. Barangkali dosa kita bukan zina, dosa kita bukan mencuri, dosa kita bukan bergaul bebas, tapi dosa kita merasa lebih baik, kemudian mengomentari orang dengan perkataan yang tidak baik. Itu berarti lisannya belum aman. Karena kata Rasulullah, orang mukmin, orang Muhammadiyah, orang Nahdliyin, orang Aisyah, kalau ada kokam, kalau ada pemuda, dia masuk kategori pemuda yang aman ketika lisan dan tangannya tidak pernah mengganggu orang lain. Bapak Ibu nun sewu teng Temanggung, kalau bapak sekecap, ibu berapa kecap? Berapa Bu? Bu berapa Bu? Banyak atau sedikit Bu? Maka kami kalau di Wonosobo ini begini nun sewu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nembe tindak pundi? Habis Sunday morning sadaya Pak. Pinarak Pak. Mboten matur nuwun. Assalamualaikum. Tapi kalau ibu-ibu ditanya itu bisa lain. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dari mana Bu? Dari Sunday morning. Ya Allah ustadzah dinteni orang teka-teka suwi banget dong yang rampung lek nyetrika gara-gara ustadzah telat jam. Masya Allah. Ibu perempuan itu banyak komanya. Maka mohon maaf saya sedikit bercanda. Kalau bapak itu keturunan Adam, Adam terakhirnya M. Kalau ibu Hawa, terakhirnya apa Bu? Nah terakhirnya apa Bu? Jadi di Temanggung bapak sekecap, ibu juga berkecap-kecap. Masya Allah. Ayo Bu, izinkan kami berkisah bagaimana Rasulullah menaruh keselamatan umatnya itu di lisannya. Suatu hari ada seorang pengusaha muda, kayaknya pengusaha Muhammadiyah, ini pemuda Muhammadiyah, datang panitia pembangunan Masjid Ranting Muhammadiyah kepada pemuda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Nun sewu niki. Kami dari panitia pembangunan bla 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 bla. Intinya kita kurang dana untuk bangun masjid. Pripun Pak nek jenengan ikut bangun masjid ini? Apa kata pemuda ini? Siap. Saya akan selesaikan pembangunan masjid itu. Syaratnya 1, jangan bicara sama siapapun, sak pimpinan daerah semuanya, sak Temanggung, kalau saya yang menyelesaikan masjid itu. Kala itu pemuda ini berusia 25 tahun, sanggup menyelesaikan bangunan masjid. Masjid dibangun, makmur, buat ngaji, buat kajian, gak pernah sepi, ada sayur gratis, ada pakaian yang dibazarkan. Terus suatu hari saat pemuda ini usianya 55 tahun. Tadi waktu bantu usianya pindah. Sekarang usia berapa? Dia jalan dengan cucunya. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam Mbah. Jadi teng Temanggung nonton masjid apik temen nggih Mbah. Oh. Kowe mbiyen sing bangun simbah. Kowe mbiyen nek simbah ora maju duwite masjid kowe ora rampung. Alhamdulillah simbah waktu kowe duwe rezeki njur tak nggo bangun masjid kowe temenan nek ora ono simbah masjide ora. Nah, Bapak Ibu mohon izin, kemana pahala bangunan masjid ini? Gara-gara apa? Gara-gara lisan. Berapa tahun setan goda? Dari usia 25 tahun sampai
Demi Allah, setan gak akan diam sampai seluruh amalan kita dalam berjuang di persyarikatan ini zong, ambrol. Habis ngurusi pengajian gak dihargai, motong. Nek teman-teman kok buat nonton sing mutungan ya Pak. Buatan tinggo tadi pengurus motong, orang tahu teko meneh ke pengajian karena setan nggak mau diam sampai kita ngurusi TPK, ngurusi TK, ngurusi MI, ngurusi nopo sampai pahala kita runtuh dan tanpa kita sadari kadang-kadang runtuhnya gara-gara lisan. Bapak rajin ke masjid, pulang ke masjid ngomentari orang lah. Nek Pak Kai mono nek kon jamangah angel. Tenang bae ngemben ya masjid ning wis digotong. Berarti pun dadosna apa Bu? Hati-hati. Banyak lisan menggelincirkan. Pepatah Arab mengatakan salamatul insani fi hifdzil lisan. Banyak hadis mengatakan setiap pagi anggota tubuh kita berteriak. Dia berkata kepada lisan-lisan, kalau kamu hari ini bicara selamat, maka selamatlah kami semua. Tapi kalau kamu tergelincir wahai lisan, kami pun susah semuanya. Maka Bapak Ibu, orang Muhammadiyah, Aisyah yang aman, orang Muslim, orang Nahdiyin, Muslimat yang aman adalah yang lisannya tidak pernah ganggu orang lain. Mohon maaf saya mau bercanda sedikit dengan ilmu tajwid. Bapak Ibu perso ilmu tajwid. Ada satu bacaan yang pertama bacaan idhar. Ada ibu-ibu Aisyah kalau didangu bapak itu jawabnya pakai idhar Bu. Ibu tahu bacaan idhar? Jelas Bu. Ngopo? Gawe ke kopi, opak kopi. Gawe dewe. Itu namanya perempuan bicara sama laki-laki pakai nopo Bu? Idhar. Wonten teng Temanggung. Piyayine rawuh napa mboten? Kok tak niru Gus Idam sidik. Kudune nek wong Aisyah niku nek matur kalih teman, kalih tempat orang sekantor, dengan teman seperjuangan apalagi dengan suami minimal pakai mat tobi'i. Berapa harokat Ustaz? Mat tobi'i berapa harokat? 2 kan? Ibu dalam kopi Bu, nggih. Lebih sempurna lagi kalau orang Muhammadiyah itu kalau bicara pakai mat wajib mutasil. Berapa harokat Ustaz? 4 sampai 6. Ibu pripun jawabe 6 harokat. Pripun Bu? Dalam boten nyeni berarti. Wong Temanggung kudu luwih nyeni meneh. Ibu dalam sayang. Pripun Bu? Nah, tes ibu. Gitu orang Aisyah. Sudah ngaji ngurusi Aisyah, ngurusi anak timbali garwane yang matur nganggo idhar. Kayak tentara nek dipanggil sama panglimanya, pasukan siap. Sudah gitu tentara kalau latihan apa Bu? Mukanya dikasih apa? Dorang dareng. Bapak, maaf, ini pertanyaan tuh bapak-bapak. Benjang teng swarga bapak badhe kalih bidadari napa badhe kalih garwane? Pak, kalih garwane Bu. Pak, Masya Allah. Ini hanya di Temanggung jawabannya kayak gitu Bu. Kalau di daerah lain itu bapak-bapak ditanya, Pak, besok di surga mau dengan bidadari atau sama istrinya? Jawabannya apa? Bidadari itu. Itu renungan. Bagi saya Ustadz Bintaraga waktu itu bercanda. Tapi bagi saya Masya Allah, igaen ora pengen bareng kali bojone mergane garwane nek ngendika kirang sae. Luwih sempurna malih kalau bicara dengan suami itu pakai ikhfa. Ustadz, ikhfa itu bacaan apa Ustadz? Samar-samar. Dibaca dengan cara mendengung. Bu, tolong Pak, apa toh Bu ngomong sing rodok jelas sedikit. Apa sih? Gelang. Apa Bu? Gelang kali kamu Pak. Nah itu kan ikhfa toh Bu. Bicara sama suami itu seperti itu. Saya kalau di Wonosobo bagian ngaji sama ibu-ibu. Tadi malah ada pertanyaan lewat YouTube, Ustazah, tolong bawakan ceramah tentang seorang istri yang minta cerai pada suaminya. Saya jawab, Pak, kirim foto dan nomor WA-nya istri jenengan. Genjang nek rawuh pengajian tak jewer. Ngaji teng Aisyah, isuk sore awan bengi ngurusi Aisyah, kondur kali garwane matur ngagem napa Bu? Idhar. Nggak ada di Temanggung, nggak boleh ada orang Muslim bicara menyakiti saudaranya dengan kalimat-kalimat yang tidak enak. Nadanya nggak enak, ekspresinya nggak enak,
maka bagian dari kita orang yang aman, lisan kita kalau bicara itu membahagiakan. Non sewu, Pak PCM kalau nimbali garwane nopo timbalane, Pak? Napa, Pak? Ibu mana ibu? Ibu PCM mana? Garwane Pak PCM mana? Masya Allah. Ditimbali apa sama Bapak, Bu? Masya Allah. Dek, saya Rasulullah nimbali Aisyah dengan panggilan apa, Bapak Ibu? Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Saya bilang sama ibu-ibu, Bu, kondor san napa? Happy Sunday, matur sama Bapak, Pak, mulai hari ini panggil aku ya Humairah. Dong jege pipine ora abang kak. Kalau ada bapak angkat tangan, Pak Ustadz, boleh nggak saya panggil istri saya dengan panggilan ya Aswad? Karena istri saya kulitnya agak. Bapak, demi Allah, saya tidak percaya kalau suami saya bilang, Bunda lo tambah hari tambah cantik. Saya nggak percaya, saya tahu itu hoax. Tapi perempuan Temanggung Wonosobo paling seneng kalau suaminya bilang seperti itu, betul? Satu-satunya hoax yang tidak terkena undang-undang informatika itu adalah hoax seorang suami memuji siapa, Bu? Berarti kondur saking Happy Sunday niki mangke nimbali garwane napa, Pak? Yang becin mangke garwane dumugi dalem maos ayat kursi, Bu. Nah, barang ngaji Happy Sunday kok malah jadi, maaf ini saya bicara tentang lisan. Betapa banyak orang yang sholatnya luar biasa, bacaan Qurannya nggak pernah putus, duhanya juara 1 setemanggung, berjuangnya di persyarikatan jangan tanya. Tapi ketika mengeluarkan kata-kata menyayat hati orang lain, maka pastikan itu bukan kita. Sekarang indikator kedua, ya Rasulullah, lisannya selamat. Yang selamat harus apanya lagi? Yang gak ganggu orang lain harus apanya lagi? Tangan. Tangannya gak boleh ganggu orang lain. Maka izinkan kami membawakan satu kisah nyata tentang seorang pemuda yang berjalan-jalan di sebuah tempat. Tiba-tiba perutnya dikuasai oleh rasa lapar. Qadarullah, Allah menghendaki ada buah apel yang lewat. Diambil oleh pemuda ini apel itu. Karena nggih mung apel keli ngoten niku. Kan insya Allah nek keli niku hukumnya napa Bapak Ibu? Halal. Kalau kita nanam pohon kita mentiung ke rumah tetangga, tetangga boleh nggak met jeruknya kita. Tapi kondur saking mriki ampun meti sing mentiung nggih Bu. Nah. Ini apelnya diambil. Begitu gigit, dia baru ingat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan bukan apel saya. Bagaimana mungkin tangan yang digunakan untuk takbir Allahu Akbar kemudian bersedekap, tangannya menandatangani sesuatu yang bukan haknya? Bagaimana mungkin tangan yang kita gunakan untuk bertasyahud dalam duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir, tapi kita gunakan untuk mengambil hak orang lain? Maaf harga perjalanan-perjalanan yang tidak diridhai oleh Allah, laporan-laporan yang tidak sesuai di sekolah, di AUM. Mana mungkin tangan yang kita gunakan untuk berbicara ketika kita bangkit dari sholat kita gunakan untuk menzalimi orang lain? Maka pemuda ini berkata, bagaimana mungkin lisan yang digunakan untuk membaca Allahumma ba'id baini digunakan untuk menggigit barang haram? Dan kita tidak boleh lupa Nabi Adam dikeluarkan dari surga gara-gara apa Bapak Ibu? Huwa syajaratul khud, surat Toha. Maka lambung bagi orang Muhammadiyah itu penting. Lambungnya orang Muhammadiyah adalah surga atau nerakanya. Maka dia patut memastikan yang dia bawa dengan tangannya adalah sesuatu yang halalan thayyiban mubarakan. Kalau enggak boleh masuk. Lalu apa yang dilakukan pemuda ini? Saya akan cari kebun apel mana yang berbuah dan apelnya persis seperti yang sudah terlanjur saya gigit ini. Dia pergi menyusuri sungai, ketemu sebuah kebun apel, dia ketok pintunya, assalamualaikum, saya minta halalnya apel ini. Apa kata penjaganya? Pangapunten, kula namung jogo. Engkang kagungan kebun apel ini tinggal 5 mil dari sini jaraknya. Kita nek kula panjenengan sedaya nek 5 mil ngeten pripun Bu?
Repot tak WA mawon lah Ustazah Eva men boten ruwet di WA aja. Tidak dengan pemuda ini. Dia berjalan menyusuri sungai itu, mencari di mana pemilik kebun itu. Insya Allah kisah ini sudah sering dibawakan oleh para asatidz di Temanggung, Bu. Datang pemuda ini ke rumah sang pemilik apel, diketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya Fulan. Saya begini. Saya datang ke tempat Anda wahai Bapak untuk memohon halal dari segigit apel yang saya makan. Apa jawaban Bapak ini? Gumun, Bu. Cara wong Wonosobo gumun banget. Tahun 2024 ono pemuda kokam sejujur ini, Bu. Gigit apel secokotan yang bukan miliknya harus diapakan? Dihalalkan. Maka Bapak ini akan aku uji imannya. Kata laki-laki ini, nak, kamu tidak akan mendapatkan halal dari apel yang engkau makan kecuali engkau mau menikah dengan anakku. Dan ketahuilah wahai pemuda, anakku lumpuh, anakku tuli, anakku buta, dan anakku bisu. Kinten-kinten bapak purun buatan kendarwo kali wong waton kados niku, Pak. Lumpuh, napa mrene niku, Pak? Buta, bisu, tuli. Purun apa mboten, Pak? Mas kameramen mau nggak nikah sama cewek kayak gitu? Nggak mau, gini-gini. Berat. Tapi apa kata pemuda ini? Demi Allah, demi halalnya apel yang sudah terlanjur saya makan, akan aku nikahi putri Bapak. Singkat cerita menikah, diketuk pintu kamar pada malam harinya. Assalamualaikum. Ternyata dari dalam kamar ada jawaban suara lembut luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bapak, engkau bisu? Perempuan ini menjawab, iya, aku memang bisu. Karena selama aku berjuang di persyarikatan ini, aku tak ingin berbicara sesuatu yang tak bermanfaat dan membawa faedah. Aku tuli. Karena aku berjuang di persyarikatan ini, nggak mau dengar sesuatu yang tidak bermanfaat untuk imanku. Aku lumpuh, bukan aku tak bisa berjalan, tapi kakiku tak pernah aku langkahkan untuk melangkah ke tempat-tempat yang tidak dicintai oleh Allah. Dan tanganku pun lumpuh, karena tanganku tak pernah menyentuh sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Tahukah kita siapa yang lahir dari pernikahan ini? Imam besar, Imam Abu Hanifah, yang terkenal dengan madhab Hanafi. Orang besar, imam besar, anak solih, tokoh yang hebat akan lahir dari seorang ayah ibu yang begitu kuat menjaga keluarganya dari barang haram. Pejuang yang hebat, pejuang persyarikatan yang ulun, yang kuat, dia hanya akan lahir dari sosok ayah dan ibu yang menjaga dirinya dari barang haram. Maka Bapak Ibu, kalau ada kasus korupsi, pastikan itu bukan kita. Kalau ada perubahan laporan, pastikan bukan tangan kita. Karena kita adalah warga yang punya ciri yang pertama, aku aman. Indikator keamanan kita, lisan kita nggak pernah ganggu orang, tangan kita nggak pernah ngambil hak orang lain. Sekarang ayat yang kedua. Tadi aku aman. Ayat yang kedua, aku membahagiakan. Apa Bapak Ibu? Aku membahagiakan. Pertanyaan, kinten-kinten garwanipun ibu bahagia mboten kagungan garwa kados ibu? Pripun, Bu? Kira-kira mertua kita seneng ndak punya menantu kayak kita nih, Bu? Seneng ya? Kalau tetangga kita seneng ndak punya tetangga kayak kita nih, Bu? Bapak-bapak, kinten-kinten ibu-ibu bahagia nggak punya suami kayak bapak ini? Bahagia, Pak. Ibu yang mana, Pak? Masya Allah. Bahagia nggak, Bu? Iya. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu indallah. Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Rasul nggak jawab sholat duha tanpa putus. Rasul nggak jawab baca Quran sehari 5 juz.
Rasul enggak jawab sholat tahajud tanpa henti, tapi Rasul menjawab sururun yudkhiluhu 'alal muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan dalam hati sesama muslim, membahagiakan orang lain. Masya Allah. Bapak Ibu, ada satu kisah yang luar biasa di dalam surah Adz-Dzariyat. Hal ataka haditsu dhaifa Ibrahim. Muhammad, apakah telah sampai kepadamu kisah tentang tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim pernah kedatangan tamu, dan ternyata tamu itu adalah siapa Bapak Ibu? Para malaikat. Kemudian apa kata Allah? Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika tamu-tamu itu datang ke rumahnya Nabi Ibrahim, tamu-tamu itu mengucapkan kalimat salam. Dia berkata salaman. Mari kita ucapkan bersama. Lagi salaman. Masya Allah. Ternyata memberikan salam itu adalah kebiasaan penduduk surga. Ketika kelak penduduk surga dimasukkan ke surga, tahiyyatuhum fiha salam. Salam di antara penduduk surga adalah kalimat salam, assalamu alaikum. Ketika malaikat menyambut penduduk surga, kata malaikat, salamun alaikum tibtum. Keselamatan atas kalian wahai penduduk surga, atas perbuatan yang pernah kalian lakukan. Tahiyyatum minallah. Allah juga memberikan salam. Maka ibu, kalau pengen jadi penduduk surga, salah satu cirinya senang mengucapkan salam. Tadi malaikat salamnya bagaimana? Salaman. Kenapa Bu? Saya takut salah ayatnya. Surah Adz-Dzariyat ayat ke-25. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Qala salamu qaumun munkarun. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, salamun. Tadi salamnya apa malaikat? Salaman. Dijawab Nabi Ibrahim apa? Wallahu ta'ala a'lam. Kami pernah ngaji dengan seorang guru dalam tata bahasa Arab. Kalau orang Arab punya kebiasaan, ada orang bilang salaman, dijawab salamun, itu artinya jawabnya derajatnya lebih tinggi. Gampile mawi teng Temanggung wonten piyai WA assalamu alaikum, ibu jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 10, warahmatullahi 20 wabarakatuh. Maka ini sudah luar biasa Bu. Apa hubungannya dengan membahagiakan? Nanti dulu. Tadi malaikat salaman, Nabi Ibrahim jawab apa? Salamun. Kemudian apa kisah selanjutnya? Faragha ila ahli faja'a bi'ajalin samin. Dan tahu, kalau Mbak Eva hari ini mampir ke rumah Ibu mau disuguh apa? Ayo Bu. Bakso. Masya Allah, ini bos bakso ini kayaknya. Apalagi Bu? Lihat Nabi Ibrahim. Begitu tamunya datang, Nabi Ibrahim cepat-cepat faragha ila ahli. Dia temui keluarganya, mungkin istrinya, mungkin khadamahnya yang ada di rumah. Bahasa Temanggungnya bilang, Bu, cepet kagungan opo ono tamu. Dan lihat, Adz-Dzariyat mengabarkan kepada kita apa yang dibawa Nabi Ibrahim. Ternyata faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim datang membawa hidangan, dan hidangan itu adalah paha anak sapi yang dipanggang. Pripun Bu? Berarti mangke Ustazah Eva mampir panggangke napa Bu? Boten sapi Ustazah, ning jeng tak panggangke ayam. Faja'a bi'ijlin samin. Datang dia, dan ada yang lebih indah lagi. Faqarrabahu ilaihim. Masya Allah. Nabi Ibrahim begitu tamunya datang dengan apa tadi? Nah, biasanya kalau kita di rumah yang bikinkan minum siapa Bu? Mbak G, utawi yang bantu. Terus mbaknya nanti begitu naruh, monggo Bu unjuk alipun. Terus nanti kita kembali, monggo. Tidak dengan Nabi Ibrahim. Begitu datang ke ahlinya, dia bawa bi'ijlin samin,
faqarrabahu ilaihim. Monggo pun kedapi niki. Saestu niki kula pun manggang pun bleh sapi pol enak niki saya yang masak. Yang mendekatkan dengan tangannya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini keistimewaan yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Ala ta'kulun. Kok panjenengan ini mboten kersa? Dah, kenapa? Ternyata tamunya siapa Bapak Ibu? Malaikat gak makan. Kalau Ustaz tadi kalau ceramah ini beliau menggambarkan gimana kalau kita kedatangan tamu, kakinya nggak napak tanah, tamunya disokong nggak mau makan. Bahasa Wonosobonya menggirik Bu, merinding Bu. Tapi beliau berkata, qala ala ta'kulun. Wis aku semandang sapi, panjenengan boten jahat. Malaikat menangkap ketakutan yang dirasakan Nabi Ibrahim. Kemudian malaikat berkata, fa'awjasa minhum khifah. Nabi Ibrahim dilanda ketakutan. Qalu la takhaf. Ibrahim, ojo wedi. Jangan takut. Apa kata malaikat? Fabasyaruhu bighulamin alim. Kami datang membawa kabar gembira, sebentar lagi istrimu Sarah akan diberikan karunia anak. Nabi siapa Bapak Ibu? Yang Ismail angkat tangan. Yang Ishak yang tidak angkat tangan? Sinten nggih? Yang putranya Sarah Ismail atau Ishak? Ishak yang putranya Hajar baru. Karena ini cerita ini terjadi setelah Nabi Ibrahim punya putra Ismail. Sebentar lagi engkau akan dikaruniai oleh seorang anak. Bighulamin alim. Quran ketika bercerita tentang Nabi Ibrahim mau diberikan anak Nabi Ismail, Quran pakai kata-kata yang lain. Fabasyaruhu bighulamin halim. Kalau ini fabasyaruhu bighulamin alim. Karena ada karakter yang berbeda antara Ismail dan Ishak. Maka kemudian istrinya yang tadi niatkan sapi itu, fa'aqbalat imra'atuhu fi sarrah fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Siti Sarah guyung-guyung lalu menepuk-nepuk pipinya. Anggaran yang duwe anak ya. Wa qala ajuzun akim. Sedangkan aku adalah perempuan yang sudah tua, bahasa medisnya menopause, dan aku mandul. Ahli kesehatan, mungkinkah seorang perempuan tua sudah menopause mandul punya anak? Tidak mungkin. Tapi itu terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Bapak Ibu, guru kami mengatakan, nak, kamu pengen bahagia? Karena kamu gak bisa membahagiakan orang lain sebelum kamu bahagia. Apa rumusnya Kiai? Kiai kami mengatakan contoh amalan Nabi Ibrahim. Malaikat bilang salaman, Nabi Ibrahim jawab apa? Salaman. Kalau yang lain monggo gak rumian, sekedap tak bikinkan. Nabi Ibrahim tamunya baru duduk, Nabi Ibrahim langsung kemana? Apa yang beliau datangkan? Dan beliau dekatkan. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kalau ingin dibahagiakan Allah, sebelum membahagiakan orang lain, diberikan keajaiban-keajaiban dalam kehidupannya. Sebagaimana Siti Sarah mendapatkan keajaiban, milikilah amalan di atas rata-rata. Liane mangkat ngaji seminggu pisan, dewek penginan. Berapa kali Bu? 3 kali. Yang lain 1 hari baca Quran 1 halaman, kita berapa kali? Yang lain amalnya sekian, kita berapa kali? Milikilah amal di atas rata-rata. Milikilah kesabaran di atas rata-rata. Yang lain bapaknya manggil garwane bak bu. Bapak kalau di atas rata-rata yang cinbet. Ibu kalau yang lain manggil suaminya, Ibu Aisyah cabang lain manggil suaminya Pak, Mbah, Kong, Yud. Ibu enggak. Cinbet. Sayangku, cintaku, sampai kontak di HP suami itu saya ganti Pak. Saya nggak terima kalau ditulis ibu anak-anak. Nggak mau saya. Tak ganti cintaku, manisku, sayangku, saya udah oke banget. Nanti diganti ya Bu. Masuk dijenengi ibu bocah-bocah nganten niku Bu. Alah ya Allah. Gantes apa Bu? Sayangku gitu Bu. Itu yang kedua, membahagiakan. Saya tak pinjam apa yang pernah dikatakan MH Ainun Najib Bu.
orang Muhammadiyah Aisyah itu jenisnya 5. 1, orang Muhammadiyah atau Aisyah wajib. Wajib itu apa dalam pengertian syariat? Dilakoni, dapat pahala, ditinggalkan. Ada orang Muhammadiyah wajib, Bu. Hadirnya ditunggu. Kalau nggak ada beliau rapat nggak bisa berjalan, Bu. Kalau ada kegiatan nggak ada beliau, wis ra iso wae lah, bukae ra iso, gak seru nek gak ono bukae, Bu. Kalau jamaah biasanya di depan nggak rawuh, ditekok-takokaken, Bu. Tidak nanti ya Pak Kae kok mboten ketonton masjid gerah napa safar napa pripun. Ini mesti jamaah wajib. Hadirnya ditunggu. Dinanti-nanti, Bu. Kalau nggak ada di WA, Bu kok belum datang? OTW aja takon wae. Misalnya, Bu, ditanya. Nomor 2, ada Ibu Aisyah sunnah. Sunnah itu loh, dilakoni dapat ganjaran, gak dilakoni. Ada orang yang tipe sunnah di organisasi sunnah. Ono yo alhamdulillah, orang ono berapa tak ngaruh. Sebab membawa manfaatnya hanya apa? Dia nek kayak ono yo gue lengkap. Kalau nggak ada, nggak begitu ngaruh. Itu orang Muhammadiyah Aisyah sunnah. Nomor 3, wong Muhammadiyah Aisyah mubah. What the meaning of mubah? Ono alhamdulillah. Ono kalian boten nonton paedahe, Pak. Sebab tidak membawa manfaat, sebab tidak ikhlas berjuang memperjuangkan agamanya Allah. Sementara kita tahu kalimat man khadama khudima. Sesiapa yang menjadi pelayan, dia akan dilayani. Siapa yang melayani Allah, dia akan dilayani Allah. Siapa yang mau melayani di dunia, dia akan melayani di akhirat. Kita yakin betul tuh, intang surullah yang surukum. Jadi wong Muhammadiyah niku duwite mangkat, tenagane mangkat, ijek kon mikir. Ngedekete kan niku bangun dhewek, duwite dhewek, lebar pun dadi sing disekolahke anake sinten? Anake dhewek, sing mulang sinten? Gajine sing mikir sinten? Nek kurang sing nomboki sinten? Ini pasti orang wajib. Tapi kalau orang mubah, wes gaji bayaran ya ora bayaran, weh udu urusane. Sing elek meleh niku wong Muhammadiyah makruh, Mak. Nek mboten teko niku disyukuri wong. Nyong seneng nek bukae ra rawuh, nek ana bukae rawuh rapat dadi ruwet. Nek ana Pak Kae usulan apa-apa dadi angel. Iki wong Muhammadiyah kali wong Aisyah napa, Bu? Boten nonton teng Temanggung nggih, Bu. Sing luwih elek meneh wong Muhammadiyah kali wong Aisyah haram. Nalikane medal saking persyarikatan sak grup matur napa? Alhamdulillah, mancen tak enteni metune. Timbang dadi duri dalam pindah kena SOTK, karyawannya bilang yes, kepala kita kena SOTK. Kenapa? Gak jadi kepala yang membahagiakan. Tapi kalau kita jadi pribadi yang membahagiakan, suatu hari pindah dari cabang Parakan ke cabang Gerabak, napa pundi apa? Bu tinggal dokter sarjana mana Pak? Bejan, nangis Bu yang lain. Prikin jenengan pindanganan jur sing ngurusi masjid siapa? Jur sing ngordinir pengajian Aisyah siapa? Jur koen ane prikin jenengan malah oleh bojokana kon milungana. Itu pasti orang wajib. Pertanyaannya, hari ini kita orang Muhammadiyah wajib, sunnah, mubah, makruh, napa haram? Bu? Wajib nggak? Istri wajib juga gitu, Bu. Belum datang ke Temanggung sudah ditanya, Bun nanti pulang jam berapa? Itu kalau istri wajib, Bu. Kalau istri sunnah udah pulang, alhamdulillah tak konter, Bu. Nah istri makruh, dan wis bali. Dan bukan acaranya tekan maghrib, lumayan sehari nggak ada yang. Kalau istri haram pamit nginep garwane matur, alhamdulillah. Ora apa-apa kono nginep ban ibu timbang nek nang omah. Ibu istri wajib, sunnah, mubah, makruh. Bu, ini udah ditanyain Bapak terus toh. Kok ngajine ora rampung-rampung sik toh ya. Cepetlah Bu pulang, aku kangen sik toh ya. Itu mesti istri wajib, Bu. Tapi kalau nggak ditanya pulang kapan, tekan ngomong apa, itu mesti istri nopo. Nah Aisyah Temanggung istri nopo, Bu? Istri wajib insya Allah. Yang orang-orang ini istri wajib nih, Bu. Pasti nanti udah ditanya sama Bapak. Bapak suami wajib nopo, suami nopo? Terakhir, tadi aku aman, yang kedua aku membahagiakan, yang ketiga aku manfaat. Sekarang saya kamu survei.
Bapak, ini pertanyaan untuk Bapak. Kalau Bapak sholat ke masjid, wak medal 100.000 melebet kotak nopo katok. Pak, tak nopo tok. Tok. Medal 50.000 tak nopo tok. Jadi saja pripun, oh nggak apa-apa ini soalnya jarak jauh gitu. Kayaknya suaranya tak gitu ya Pak. Medal 20.000 melebet tok nopo tak. Nun sewu nek teng Temanggung sing dilebetaken kotak pinten? Kiai kami sering bercanda, nak ya Allah, yang namanya uang 1.000 dengan uang 100.000 itu sama-sama alumni Bank Indonesia. Terus napa betul Pak? Napa wonten sing medal selain dari Bank Indonesia? Tapi ketika halal bihalal begini atau sande apa ini namanya? Happy Sunday, niku duit 100.000 iso meh semaput lihat uang 1.000. Karena uang 1.000 biasanya rupanya pripun? Welek, lecek terus napa meleh? Mambune kata uang 100.000 gini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan deke angkatannya enyong ya. Jadi kan deke tulang temen Bu. Karena uang 1.000 apa tadi Bu? Lecek baunya, wabak, kadang-kadang matanya dikasih nopo? Kacamata, sininya dikasih apa? Maka uang 100.000 tuh kaget luar biasa. Long dikis angkatan kalau nyong PGA ya. Jadi kan dikis tua temen. Kata uang 1.000 gini, lah iya. Barang kae nek wong Muhammadiyah karo wong Aisyah gek tumbas roti teng kono, sing kon panasan nggo parkir itu aku. Duit berapa? Mula aku ireng. Kayak wong Muhammadiyah Aisyah nek plesir wisata dakwah sing kon uyel-uyelan nang kotak kamar mandi yo. Aku duit pinten sing jegerke kamar mandi Bu? Mula aku ambune apek pesing. Kayak wong Muhammadiyah nek Jumatan sing kon uyel-uyelan nang kotak amal yo. Aku mula aku kruwes Bu. Saya sampai hafal di Bapak sudah datang ke rumah saya jualan bangunan Pak. Kalau ada pembelian kok duitnya 1.000 tumpuannya iki mesti sing belanja masjid kok. Karena itu tapi uang 100.000 kemudian menangis. Ya Allah, tapi deke seneng-senenge duit. Nah apa? Tumben sing arep mlebu surga deke. Sing gawa ngaji deke, sholat Jumat deke, tahlilan deke. Nyong duit 100.000 ora tahu jeki ngaji Bu. Padahal kalau ibu lihat uang 100.000 itu gambar Soekarno-Hatta Pak. Pakai apa? Pakai peci. Kulo yo gumun wis nggo peci sumringah ning mboten nate tekan masjid. Apa meneh melu ngaji Happy Sunday. Yo kisah teng pundi to Pak? Kon pripun kesepakatan njenengan PCM parakan nek salat Jumat aja nglebetaken pinten? Pinten Pak? Nek 100.000 tok napa tak sing rada cetha ning jawab. Gentok mawon itu jawabannya Bu. Maka kita diajarkan melalui satu ayat, jahidu fi sabilillahi bi amwalikum. Quran kalau bicara tentang jihad nggak pernah dengan tenaga dulu. Aku ngurusi Muhammadiyah orang dulu apa-apa aku tak mangkat tenagane pokoknya. Nggak ada Quran rumusnya begitu. Harus berjuang dengan hartanya dulu baru anfus. Cek ayatnya. Semua ayat jihad, berjihad dulu dengan harta, baru dengan apa? Sepunyanya, seikhlasnya. Nanti Ibu Kondor tolong buktikan survei saya. Ibu kalau uang 1.000, 2.000 dijejerke, sampai uang 100.000 nanti senyumnya semakin semeringah Bu. Kalau semakin bilangannya sedikit, semakin. Maka malaikat kalau ngecek kotak amal, aku wegah nang PCM parakan ngopo. Kodo amal kok karo merengut sing dicekurke duit pinten? 2.000, 5.000 niku tuh sing merengut kabeh Bu. Tapi kalau sudah mulai 20, 50, 100.000 itu senyumnya apa Bu? Wah aku seneng nek teko teng Happy Sunday. Wong do amal mlebokke kotak sing dilebokke kali napa Bu? Senyum. Nun sewu nek arep 2.000 nggih nitih bis. Badhe teng Wonosobo tidak akan teng pundi sing Temanggung. Tidak akan nang Bu. Ngoten niku nyuwun surga Firdaus, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak solih solihah, pekerjaan yang berkah melimpah. Tapi kalau ada kotak amal yang dimasukkan,
Ibu kalau buka dompet cari yang paling kecil apa yang paling gede? Ibu? Paling kecil. Yang duitnya paling baru apa yang paling bodol? Wong lek mlebokke kotak mawon kali tutupi ya, Pak. Mergo isin, Pak. Tapi kalau banyak insya Allah nggak usah tutupi. Sada, kan kalau masukin kanan tangan kiri jangan sampai. Oh, kalau kita beda lagi di Muhammadiyah. Kalau Anda mau masukkan uang dengan tangan kanan, tangan kiri diajak. Jadi bawahnya dua kayak gini. Enggak, bangun TK. Enggak, bangun masjid. Mboten ditutupi ngoten niki, Bu. Nek wong Muhammadiyah niku tangane kanan mangkat, sing kiwa dijak, mboten main nutupi niku. Apa meneh kok muni kelenting ngeten Muhammadiyah, cara malaikate abot jumlahe sithik. Pun ngenjang Jumatan lajeng ngasta pinten, Pak? Pinten, Pak? Saudara Eva, amal itu kan sedikit, yang penting ikhlas. Itu penyakit yang selama ini kita pelihara terus. Makanya kalau ceramah di mana-mana sedikit, yang penting. Makanya masjidnya nggak jadi-jadi karena prinsipnya luwih bahaya lagi. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah. Dadi ngenjang nek wonten cah yatim rasa sekolah. Wonten masjid dereng dados. Karena senyum adalah medal napa Bu? Dadi wong Muhammadiyah sing manfaat jihadnya dengan apanya? Dengan hartanya. Kalimat bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane. Aku aman. Yang kedua, aku membahagiakan sururun yudakhiluhu ala muslim. Yang ketiga, aku manfaat. Khairukum anfa'uhum linnas. Terakhir saya tutup nun sewu. Menika wonten nasihat tapi menggunakan bahasa Jawa dan saya tidak bisa halus. Yen sliramu sepuh, rambutmu mulai putih. Sinten sing pun nonton uane, Bu? Tadi saya pagi tuh, ayah ubahnya banyak banget. Terus suami saya bilang, oh banyak pikiran. Saya ngejar lagi, tapi aku nggak jadi pikirannya ayah toh. Gitu. Terus suami saya senyum, Bu. Rambutnya mulai apa, Bu? Iku pertandane sedelo maneh kue kabeh bakal mulih. Kundur temu nih, Bu. Tadi saya perjalanan ke sini baru dapat kabar. Ketua ranting Muhammadiyah di Wonosobo itu sedang deres. Bapak Ibu person deres, ngambil nira, jatuh, kemudian cedera kepala dan tangan. Badai pun rujuk wonten Sarjito, tidak kuat diamperkan di RSUD Temanggung dan sedo jenazahnya tadi dikundulkan. Ada pesan yang luar biasa, kata Pak Pres namanya. Nek nyong ora kuat tadi malam di PKU. Anake namanya Yova sedang kuliah di UMP. Prige carane nek nyong ora kuat anake tetep sekolah. Napa, Bu? Saya WA itu di grup PDM Muhammadiyah. Saya bilang Masya Allah, gitu loh orang ranting itu berjuang, Pak. Deres. Kalau pakai Muhammadiyah kayak gini ikut hadir, Pak. Ibunya juga pakai seragam Aisyah. Saya bilang di grup PDM nih, orang ranting berjihadnya dengan deres, amal 1000-2000 dimasukkan untuk Muhammadiyah. Kita yang di cabang PDM kalau nggak lebih sungguh-sungguh, saya tulis melbu swarga keri pokoknya, Bu. Ini kalau ada malaikat menghisap yang masuk surga duluan itu orang ranting, Pak. OPDM itu keri, Pak. Karena kalau saya datang kayak gini udah disiapin orang ranting yang berjihad luar biasa. Yang seliramu sepuh, rambutmu mulai putih, iku pertandane sedelo maneh kowe bakal mulih. Mila mawi sampun sepuh tumindak napa mawon boten pareng amrih. Aja meneh kok berjuang teng Muhammadiyah amrih napa amrih, boten nonton wong menghargai, Pak. Duite metu dhewek mboten nonton sing memberi penghargaan. Giling-giling sedaya wonten alam donya niki namung nyilih. Yang seliramu sepuh untumu mulai ompong, iku pertandane sedelo maneh kowe kabeh bakal mlebu nyerong. Mila mawi sampun sepuh aja meneh ngajine teng Muhammadiyah Aisyah, aja pisan-pisan duweni sifat sombong. Eling-eling, kalau sampai ada sifat sombong masuk ke dalam hati kita, amalan kita semuanya bisa kobong, zong, kosong. Terakhir, yang seliramu sepuh kulitmu mulai keriput, iku pertandane sedelo meneh kowe kabeh bakal mlebu luweng ciut. Luweng napa Bapak Ibu?
Lah, bila mawi sampun sepuh, aja meneh ngaji teng Parsyarikatan isuk sore. Ampun pisang-pisang ngendika lacet. Bisa deling-eling wong nek seneng ngendika lacet amale saged merucut. Merucut cara Temanggung napa, Bu? Masya Allah. Demikian Bapak Ibu, jazakumullah khairan katsira kesempatannya. Kalau nanti sore ada pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sampun kundur wonten ngarsa dalem Allah, Mbak Eva Linta Cahyani Wonosobo. Kinten-kinten Bapak Ibu matur napa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mugi-mugi. Itu kenapa saya senang berjumpa dengan banyak orang. Karena ketika kita mati, kita butuh doa banyak orang. Dan kita nggak mungkin punya saudara yang banyak kecuali kita berjamaah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Itu berjamaah. Maka mari bersama-sama kita niatkan membesarkan persyarikatan ini karena kita mau berjamaah menuju surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kata Allah, malaikat bawa itu orang-orang yang ada di Happy Sunday ke surga dengan cara berjamaah. Boten nonton wong mlebu surga dhewe, orang masuk surga berjamaah. Maka semoga jamaah kita pagi hari ini adalah jamaah yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah. Jazakumullah untuk kesempatannya. Mohon maaf lahir batin apabila ada perkataan, pilihan kata yang tidak berkenan. Semoga Allah menolong kita menjadi hamba yang aman, hamba yang membahagiakan, dan hamba yang hidupnya selalu membawa manfaat. Aku aman, aku membahagiakan, aku manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.